Halo semua, nama saya Daniela Sani Putri dari kelas 12 IPA 5. Kali ini saya akan melakukan praktikum pengisian dan pengosongan kapasitor. Sebelumnya, apa sih kapasitor itu? Nah, jadi kapasitor itu adalah alat yang digunakan untuk menyimpan energi dalam medan listrik. Caranya adalah dengan memanfaatkan ketidakseimbangan internal dalam muatan listrik. Secara singkat, kapasitor adalah alat yang digunakan untuk menyimpan dan melepaskan muatan listrik secara perlahan. Bila kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan DC, dia akan secara otomatis menyimpannya. Tapi, muatan tersebut akan bebas bila kita mencabutnya dari sumber tegangan. Kapasitor juga dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu yang sangat panjang, selama kapasitor tersebut tidak bocor. Georgia Line. Pertama, tahu apa itu pengisian dan pengosongan kapasitor. Kedua, mengetahui hubungan grafik tegangan dan arus listrik terhadap pengisian dan pengosongan kapasitor. Nah, jadi pada praktikum kali ini kita akan membandingkan dua kapasitor. Kapasitor yang pertama bermuatan 1 farad dan yang kedua adalah 500 milifarad. Nah, pada percobaan kali ini kita tidak akan menggunakan alat dan bahan yang nyata. Karena di masa pandemi ini saya tidak bisa melakukan praktikum di sekolah. Jadi, saya akan melakukan virtual praktikum menggunakan virtual lab. Nah, jadi bahan dan alat yang kita gunakan adalah pertama, satu aplikasi virtual lab. Yang kedua adalah bagan untuk mencatat pengisian dan pengosongan dari kapasitor. Nah, nanti bagan untuk mencatatnya akan terlihat seperti ini. Nah, ayo kita mulai praktikumnya. Nah, jadi kita akan memulai praktikumnya. Terlebih dahulu kita menyiapkan stopwatch atau timer yang udah di set 5 detik. Jadi kita akan mencatat secara bertahap berapa banyak tegangan yang disimpan dan dikosongkan. Lalu kita juga butuh bagan untuk mencatatnya. Nah, sekarang kita mulai ya. Pertama-tama, kita masukkan switch-nya terlebih dahulu. Lalu kita membuat rangkaiannya. Rangkaiannya dalam bentuk seri ya. Lalu kita masukkan kapasitor sebesar 1 farad. Nah, kita masukkan voltmeternya dan ampermeternya. Habis itu kita masukkan baterai sebesar 12 volt dan lampu. Pastikan switch-nya dalam keadaan mati terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, kita mulai. Lima detik pertama sebesar 8,34 volt. Kita mulai lagi. Lima detik kedua sebesar 10,9 volt. Lalu kita mulai lagi. Dan 5 detik yang ketiga sebesar 11,7 volt. Kita mulai lagi nih. Dan 5 detik yang keempat sebesar 12 volt. Atau di sini 11,9, jadi kita bulatin aja. Nah, sekarang kan udah dalam keadaan off nih. Kita cabut baterainya. Kita akan menghitung pengosongannya. Oke. 1, 2, 3. Lima detik pertama sebesar 3,73 volts. Kita mulai lagi. Nah, untuk pengosongan kapasitor, kita akan melakukan langkah yang sama seperti saat melakukan pengisian. Jadi, setiap 5 detik, kita akan mencatat berapa banyak kapasitor yang dikeluarkan. Nah, lalu kita akan melakukan pengisian dan pengosongan dengan langkah yang sama untuk kapasitor yang kedua, yaitu yang bermuatan 500 milifarad. Kita lakukan itu lalu catat, sehingga kita memiliki data untuk melakukan perbandingan kepada kedua kapasitor tersebut. Jadi
Jadi ini adalah hasil bagian dari praktikum pengisian dan pengosongan kapasitor. Seperti yang kita lihat, di sini ada 1 farad dan 500 milifarad. Kita bisa melihat perbandingan dan perbedaan yang begitu jauh di antara kedua kapasitor tersebut. Pada pengisian, 1 farad membutuhkan waktu lebih banyak dibandingkan pada 500 milifarad, sama dengan pengosongan. 1 farad membutuhkan waktu sekitar 20 detik, sedangkan 500 milifarad hanya membutuhkan waktu sebanyak 10 detik. Nah, kita akan melihat perbandingan grafik pengisian dan pengosongan dari kedua kapasitor tersebut. Nah, jadi ini adalah grafik dari pengisian kapasitor. Untuk sumbu Y itu adalah tegangannya dan sumbu X adalah waktunya. Nah, kita lihat untuk 1 farad dia membutuhkan waktu sekitar 20 detik agar bisa terisi penuh sebanyak 12 volt. Sedangkan untuk 500 milifarad hanya membutuhkan waktu sebesar 10 detik. Dari sini kita bisa lihat perbandingannya bahwa 1 farad prosesnya jauh lebih panjang dibandingkan 500 milifarad untuk melakukan pengisian kapasitor. Sekarang kita beralih ke grafik pengosongan kapasitor. Kita mulai dari 1 farad. 1 farad untuk bisa melakukan pengosongan secara total membutuhkan waktu sekitar 15 detik. Sedangkan 500 milifarad hanya membutuhkan 10 detik. Dan kalau kita bandingkan garis dari grafiknya, 1 farad membutuhkan waktu dan proses yang lebih panjang dibandingkan 500 milifarad. Sama seperti saat melakukan pengisian kapasitor. Jadi, dari hasil praktikum ini dan dari grafik yang telah kita telaah, kita bisa simpulkan bahwa semakin kecil muatan dari kapasitor tersebut, maka akan semakin cepat proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Dan begitu pun sebaliknya, kalau kapasitornya muatannya makin besar, maka pengisian dan pengosongannya juga akan makin lama. Nah, sekian praktikum dari saya. Semoga apa yang saya lakukan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dadah!